Tapi nggak tahu juga. Gue jadi iseng kepikiran gitu ya. Sebenarnya kan khatam Quran itu sebuah prestasi ya di bulan Ramadan. Gue pengen ini misalnya khatam ya gitu. Gue pengen masukin di LinkedIn gitu kan. Oh iya, Masukin ini portofolio gue. portofolio nih. Udah berapa kali khatam? Di bulan Ramadan gitu. Gitu kan. Sebenarnya kan prestasi juga gitu. Prestasi yang tak terlihat di dunia. Gitu kan. Kan LinkedIn kan isinya gitu ya. Iya, isinya prestasi semua ya. Jadi kita bisa hantam orang-orang yang pamer, Iya. yang nggak bener-bener kerja tapi menganggap ini pekerjaan dia gitu. Dengan Masalahnya itu. kan mungkin ntar yang lihatnya siapa, malaikat. Nggak mungkin juga dong. Pasti orang punya tempat Aduh, sendiri. HRD-nya kayak gaib gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di Bincang Isu kali ini. Di episode kali ini adalah episode spesial karena kita kedatangan tamu yang dari jauh datang ke studio Temani. Waduh, jauhnya dari mana dulu nih Bang gitu. Jauh banget rupanya. By the way, buat teman-teman yang baru lihat ya wajah-wajah baru ini, perkenalkan. Jangan ya. Kita lanjut aja, Bang. Lanjut aja bang. Jadi nggak usah dikenalin dulu ya gitu kan. Tapi bang-abang sekalian bisa dilihat nih di depan kita ya sudah tersaji gitu ya. Apa ini? Hal-hal yang identik dengan akhir dari Ramadan ya gitu kan. Akhir dari Ramadan. Dan awal dari Syawal gitu. Wih, berirama gitu awal Syawal gitu. Nah, By the jadi way, ini kita berterima kasih dulu kepada orang yang ngasih Oh iya, seperti kepadanya ini. Taipat ya. Terima Taipat. kasih Taipat gitu. Apa ya. tagline-nya? Ketupat Taipat. Oke, baik. Nah, akang-akang yang ada di depan saya nih gitu ya. Kita ini sudah mau akhir Ramadan ya gitu kan ya. Dan sekarang tuh bisa kita lihat ya kalau akhir Ramadan itu identiknya sama kemajuan. Kemajuan apa coba? Maju apa tuh? Nah, soft taraweh itu udah maju Oh gitu iya. kan. Gitu. Kalau Softnya maju. katanya tuh semakin maju gitu kan. Nah, itu sebenarnya tanda kronis sebenarnya kalau di Ramadan itu karena semakin sedikit yang ikut taraweh gitu kan, semakin sedikit yang sadar gitu ya, sadar kalau padahal di 10 akhir tuh biasanya kan meningkatkan semangat, tapi ternyata nggak seperti itu. Nah, ada nggak sih barangkali ya pengalaman-pengalaman dari abang-abang sekalian nih gitu kan, kalau kita berbicara tentang Kok abang-abang? Kan ada yang paling tua. Iya. ya nggak usah bawa umur lah gitu. Buset bawa umur. Jadi ketahuan kita. Nah, kalau kita pengen bandingin nih di 10 hari lagi 10 akhir Ramadan, 10 hari akhir Ramadan itu akang-akang tuh seperti apa sih konsistensi ibadahnya gitu kan. Terus mau dibandingin sama pas di Syawal gitu kan, pas udah habis lebaran gitu. Mau dari siapa dulu nih? Gimana tuh? Kang Nandi. Monggo dipersilahkan. Gimana sebenarnya? Kalau dari gua sendiri sih, ini pakai gua lu. Wih, bebas. Iya, biar santai ya. Kalau dari gua sendiri sih sebetulnya 10 hari terakhir harusnya ya jadi momen dimana kita berpacu dengan waktu gitu. Biar seenggaknya kalau kita di awal-awal Ramadan sampai pertengahan agak lalai sedikit, kemudian agak santai-santai dikit. Nah, harusnya di 10 hari terakhir ini mulai dipecut lagi semangatnya nggak sih? Tapi kalau lingkungan yang nggak ngedukung gimana tuh? Ya. Mulai dari masjidnya yang sholatnya kayak mana? Iya, fun fact banget tuh. Yang ya udah langsung aja nggak usah fun fact. Yang masjidnya dengan kronologi Jadi turbo. kronologinya masjid kita ini di studio kita ini turbo, kecepatan turbo bang. Kalau gitu. Iya, kalau taraweh jadi Tanpa oplosan ya, tanpa oplosan. Jadi Ron berapa? pokoknya 23 rakaat itu bisa selesai kurang lebih setengah jam. Ya setengah jam. So RPM-nya rakaat per menit itu Iya.
Padahal kemarin juga kita ngerasain ya sholat 11 rakaat setengah jam juga. setengah jam juga. Maksudnya Dan enak setengah ya lebih enak ya. juga. Enak karena imamnya Iya, Masya Allah. ya Allah ya. 11 dengan 23 dengan jumlah yang berbeda jauh kan. Waktu yang sama, Tapi iya. waktunya sama gitu. Gitu. Jadinya yang kita tuh kemarin-kemarin nih nyari tempat tarawih tuh agak jauh juga dari sini. Makanya buat sekarang kayaknya kita nggak tahu nih buat Iya. hari terakhir. Pemanfaatan 10 malam terakhir ini gimana dengan kondisi masjid-masjid yang emang nggak mendukung apa namanya kayak itikaf, apalagi dengan sholat-sholat yang apa yang mengurangi khusyuknya kita juga kan itu bagaimana ini Kang Andi atau Kang Arik menanggapinya? Kalau di tempatku ya karena tempatku tergolong kampung gitu. Alhamdulillahnya di rumahku masjidnya nggak secepat di sini. Oh ya. Jadi kalaupun taraweh, alhamdulillah santai. Cuman kalau masalah 10 hari terakhir, justru yang sedih itu di kampungku tuh banyaknya bocil yang di situ. Iya, jadi dari kecil tuh emang banyaknya diajakin sama ustadz tuh bocil, walaupun ada beberapa bapak-bapak gitu orang dewasa yang ikut itikaf gitu. Cuman banyaknya tuh bocil dan lingkungan tuh ternyata ngaruh banget karena ketika aku ikut itikaf di situ kita itu disilahkan untuk ibadah sendiri tanpa ada misalkan kayak mulai bareng gitu nggak ada tuh. Oh nggak ada ajakan dari DKM gitu. Jadi setelah taraweh kemudian biasanya suka ada kumpul sama ustadz tuh ada kajian sedikit cerita habis itu diterserahkan gitu loh kan kalau masih kecil bingung ya. Ah iya. Jadi ya udah habis itu tidur bangun tuh disuruh sholat tapi yang ada anak-anaknya pada balik. Pada balik. Iya sholat yang harusnya waktu tahajud tuh dipakai tahajud karena bingung gimana cara tahajudnya yang benar gitu ya. Ya udah pada bubar tuh. Terus jadi bahan pertanyaan nih, kalau semisalnya itikaf itu atau misalnya pemanfaatan kita dengan 10 malam terakhir itu emang ada patokan ya harus banget ada orang di sekitar kita gitu? Atau dalam artian boleh gak sih kita itikaf atau melakukan aktivitas 10 malam terakhir tapi sendirian gitu? Bisa maksimal gak kira-kira menurut teman-teman? Kalau pengalaman Ani sendiri ya, kalau di Masjid Ani sih sebenarnya open banget ya. Jadi 10 hari terakhir itu bahkan DKM itu memberi pernyataan masjid itu nggak dikunci gitu kan. Jadi silakan ada yang mau itikaf, mau siang, mau malam, mau pagi gitu kan. Itikaf kan artinya berdiam diri gitu Iya, kan. berdiam Gak diri. mesti malam juga Gak mesti gitu malam. kan gitu. Jadi kayak lu bisa datang pagi gitu kan, atau misalnya yang capek yang kerja kan nggak bisa itikaf gitu berarti. Jadi kan dia Yang kerja gak bisa itikaf gimana nih? gitu kan, maksudnya akhirnya dia akhirnya milihnya malam gitu kan, yang lowong mungkin dari pagi sore gitu kan. Nah gitu. Kalau buat yang bocil-bocil ya di masjid gue juga ada bocil-bocilnya juga ikutan itikaf ikutan, cuman gini gitu kan, yang namanya bocil gitu kan ya harus pelan-pelan lah gitu kan dibimbingnya gitu kan, sama gitu kan, harus ada sosok yang bisa membimbing gitu kan. Betul, jadi dulu gue juga bimbing terus tapi ya ngaji dikit, main Free Fire banyak gitu. Seru juga tapi itu ya ribut gitu kan gitu. Waduh. Tapi ujungnya juga mereka disuruh istirahat terus qiyamul lail gitu kan. Qiyamul lail ya bentar lah, berapa rakaat sih gitu kan, pelan-pelan menimbulkan cinta pada masjid itulah gitu. Itu Jadi sih. gimana bro? Kalau aku di tempatku emang agak kota banget gitu. Jadi emang udah lebih terstruktur aja gitu. kehidupan itikafnya seperti apa. Anak-anaknya udah mulai dipahamkan untuk ya udah setelah sholat Isya kemudian kita sholat tarawih dulu nih. Setelah sholat tarawih jangan pulang gitu. Lu semua nih pegang mic gitu, baca Quran. Jadi dipendengarkan. Jadi malam. Iya, tadarus mereka anak-anak itu di masjid 1 juz ya semua anak itu gitu. Jadi ganti-gantian kasih mic. Jadi mereka diminta untuk bersuara di masjid. Tadarus tuh sebelum ini loh, sebelum buka loh. Sebelum buka. Iya, jadi sambil nunggu buka. Oh ya. Tadarus. Oh ya ada sih. Cuman sangat jarang kalau di tempatku. Dan ini jadi semangat ketika mereka udah tadarus, kemudian ya udah enggak diminta pulang. Kenapa? Orang tuanya ada di situ gitu. Pintu rumah dikunci ya. Pintu rumah dikunci.
Anda nggak bisa pulang gitu, udah main sama teman aja, tapi mainnya aman karena disediakan, rupanya masjidnya unik ini. Masjidnya disediakan tempat untuk anak-anak itu bermain gitu. Jadi di lantai 1 itu untuk emang khusus yang itikaf. Di lantai 2 nah itu yang barbarnya di situ. Main tuh. Nah ya buat main gitu. Kalau nggak salah ada tuh konten yang nunjukin 2 kondisi masjid. Yang satunya ada itu proyektor, jadi anak-anaknya dikasih tontonan Islami. Tapi satunya itu tempat bapak-bapak yaitu abang-abang untuk itikaf gitu. Seru sih. Jadi kelihatan suasananya lebih ramai, lebih asik gitu. Itu karena di kota ya gitu. Jadi kayak kejomplang banget. Tapi kalau aku jujur kalau misalkan ngomongin Qiyamul Lail ya. Aku baru ngerasain Qiyamul Lail enak itu setelah aku sholat di Salman ITB. Karena kan rame ya. Rame, imamnya juga seru gitu. Walaupun panjang sholatnya tapi Suruh tuh gimana? Ya, aduh langsung aku mikir udah enjoy pada udah seru ya udah nggak apa. Iya maksudnya Seru tapi. Kalau masjidku tuh sepi Dibandingkan dengan kegiatan di masjid itu, masjid yang aku sebutin barusan gitu. Berarti maksudnya imamnya nadanya bagus, Programnya ya gitu. Program secara Bacaannya enak, bacaannya gitu. enak, lain-lain itu kan seru gitu. Enggak masing-masing gitu. Iya sih. Oke. Terus itu berkaitan dengan masjid nih. Kalau berkaitan dengan rumah tangga nih gimana nih? Dalam artian aduh. Dalam artian kita kan melihat orang tua kita, maksudnya orang tua di tetangga kita gitu. Mereka melakukan aktivitas seperti apa sih yang teman-teman lihat gitu ketika udah menjelang hari-hari terakhir Ramadan gitu. Apakah ada yang langsung ketupat ipat langsung ramai di hidung kita gitu. Oke. Atau emang masih pada fokus ibadah gitu. Gimana Bang? Kalau aku udah aku sebutin barusan lingkunganku nggak terlalu oke secara Islami, secara ibadahnya. Jadi ya biasa aja. Kalau orang tua sih alhamdulillah orang tua saya mah mendukung ya, maksudnya ya udah itikaf malam ganjil semuanya nggak semua sih, yang cowok-cowok doang sih gitu. Paksa banget itu. Iya sih gitu. Iya, dipaksa dong. Mau nggak mau gitu. Gitu. Soalnya gak enak kalau di rumah gitu. Gitu. Jadi akhirnya berangkat juga gitu kan. Kalau mendekati Lebaran pun ya kan udah libur lah ya gitu kan. Ada yang udah libur juga. Jadi kita kan banyak masak gede gitu kan. Masak gede apa tuh? Masak banyak Oh, kan buat masak gede. Masak gede. Tak kira masak gede itu masak jenis makanannya itu gede. Kambing guling gitu. Wow. Enggak gitu. Ya gitulah kalau Lebaran ya gitu, menjelang Lebaran. Tapi nanti itu akan ada edisi yang lebih khusus lagi kalau versi Lebaran. Stay tune aja ya. Gitu. Cuman permasalahannya gini, kenapa kita harus itikaf di 10 malam terakhir? Atau kenapa sih kita harus memanfaatkan malam-malam terakhir di Ramadan itu? Emang ada beda gitu dengan hari-hari sebelumnya gitu? Kan ada 30 hari tuh. Jadi kan bulan Ramadan itu identik sama Qurannya nggak sih? Oh ya. Dan we all know Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan gitu kan. Makanya ada peringatan ya gitu. Peringatan ya. Mohon maaf, peringatan Nuzulul Quran. Nuzul Quran. Tanggal berapa itu? Tanggal 17. Udah kelewat. Nggak apa-apa. Kita udah di akhir. Iya kan kita udah di akhir gitu kan. Akhir banget nih, ada ketupat ipat. Betul. Selain itu di bulan Ramadan juga ada malam yang luar biasa gitu. Malamnya itu diabadikan di juz 30 gitu kan, surat Al-Qadar. Namanya apa? Malam Lailatul Qadar. Katanya itu kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar itu sama seperti beribadah lebih baik daripada 1000 bulan gitu ya. Lebih atau baik daripada 1000 bulan. Berapa jadinya kalau 1000 bulan itu? 82 tahun lah kalau nggak salah. 82 tahun, suruh kali. Umur kita aja baru 20-an ya. Nah gitu, jadi kayak investasi amal gitulah gitu kan, kayak diskon gede-gedean lah gitu. Flash Free sale. sale. Ya. The real Ramadan special. Cuman kita nggak tahu tanggal berapanya. Rasul cuma Bukannya katanya itu 17. 17 itu nuzulnya. Nuzulnya. Gitu kan. Kan Lailatul Qadar juga
Nah beda lagi. Oh, beda itu. Lailatul Qadar itu malaikat-malaikat pada turun gitu kan. Lailatul Qadar itu kayak bener-bener Kemana, ke swalayan atau ke kan tuh. tadi place turun aksi. Karena terlalu jauh punchline. Turun pokoknya Lailatul Qadar itu ya sebagaimana yang kita tahu lah gitu kan, khairum min alfi syahr gitu, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya tadi ibadah di malam itu seperti ibadah selama 82 tahun. Lebih baik daripada 1000 bulan. Jangan sampai kita tidur di malam itu, berarti tidur selama 82 tahun. Oh iya ya, ikut iktikaf cuman ikut doang tuh. Tapi kan kita jadi asabok gitu kan. Oh, Jadi depan. lanjut aja, iya juga ya. Masuk gitu kan. Masuk di dalam masjid lagi, bukan di goa ya tadi ya. Terus menurut tanda-tandanya tuh Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil gitu. Malam-malam Malam ganjil di 10 terakhir. Ngikut ini ormas juga enggak? Nggak, maksudnya itu. Aduh, itu itu hadis. Oh, Wah. hadis. Gitu. Teman-teman cari ya hadis ya. Ada hadisnya. Aduh ini soalnya Jadi kita belum pakai ustad riset ini. gitu ya. Iya. Belum riset tapi ada hadisnya. Ada. Dan akan sering didengarkan, sebenarnya udah pasti disampaikan di mimbar-mimbar kultum sih gitu kan. Menjelang-menjelang itu ya. Iya, menjelang gitu. Pokoknya biasanya kalau udah masuk 10 hari terakhir tuh hadis itu muncul gitu. Gitu. Penggugah semangat Gitu. kita. Itu kenapa? Kenapa harus 10 terakhir ya? Iya. Tapi itu sebetulnya bisa juga kan kalau kita mau itikaf dari awal Ramadan. Bisa, Boleh bisa, kan? boleh. Gitu. Ini tahun depan. Kayaknya tahun depan. Oh, jadi ini trial dulu ya. Itu trial dulu. Gagal-gagal gitu. Tapi perasaan kita kan udah lama ya Ramadan ya. Dari balik gitu. Dari balik ya, bukan dari kecil. Dari bayi kita langsung puasa. Itu ya, seingat itu ya gitu. Iya. Iya, gitu. Terus kenapa emang kalau emang dari kecil? Ya maksudnya ternyata sampai umur segini tuh belum maksimal loh gitu. Oh iya. Kan. Iya Apalagi sih. 10 hari terakhir ini. Apalagi ada yang ngerasa gitu. Wah, gua tahun sekian gitu udah ngerasain pernah bisa baca Quran khatam 10 kali, 25 kali gitu. Kok gua udah nggak ngerasain lagi ya gitu. Ini kenapa nih bisa kayak gini gua? Apa emang karena pekerjaan gua yang udah mulai sibuk gitu? Atau emang gua malas aja? Umur. Karena umur ya. Tapi nggak tahu juga. Gue jadi iseng kepikiran gitu ya. Sebenarnya kan khatam Quran itu sebuah prestasi ya di bulan Ramadan. Gue pengen ini misalnya khatam ya gitu. Gue pengen masukin di LinkedIn gitu kan. Oh iya. Masukin ini portofolio gua. Portofolio nih. Udah berapa kali khatam. Di bulan Ramadan gitu. Gitu kan. Sebenarnya kan prestasi juga gitu. Prestasi yang tak terlihat di dunia. Gitu kan. Kan LinkedIn kan isinya gitu ya. Iya, isinya prestasi semua ya. Jadi kita bisa hantam orang-orang yang pamer, Iya. yang nggak bener-bener kerja tapi menganggap ini pekerjaan dia gitu. Dengan Masalahnya itu. kan mungkin ntar yang lihatnya siapa malaikat. Nggak mungkin juga dong. Pasti orang yang punya tempat Aduh, sendiri. HRD-nya kayak gaib gitu ya. Oke. Nah, tapi kan itu 10 terakhir nih gitu kan. Biasanya itu ada kejomplangan setelah lebaran. Oh iya, yang langsung pagi-paginya nggak boleh makan, nggak boleh puasa itu jadi makannya terus sampai 11 bulan ke depan. Iya. Gitu, betul. Terus ternyata semangat ibadahnya tuh pas abis lebaran tuh jadi pos gitu kan, turun anjlok gitu. Itu menurut ente nih gitu kan, menurut abang-abang sekalian, abang-abang Siapa bangku? Siapa bangku? kira-kira ada why-nya gak sih gitu? Why-nya. Gimana tuh Kang Nandi? Why? Tapi iya sih, maksudnya kadang-kadang kita ya di lingkungan keluargaku atau di lingkungan masyarakat ketika lebaran tuh jadi momen ini loh, balas dendam itu loh. Oh iya. Habis puasa kan 30 hari gitu. Kita nahan buat makan siang-siang, terus di lebaran tuh kadang ini yang aku rasain ya, ada beberapa orang bahkan aku sendiri tuh ketika lebaran tuh malah jadi jatuhnya sakit perut gitu loh. Karena gitu. iya, karena setelah pagi-pagi makan, terus kita ke tetangga disuruh makan tuh. Nah, Dari Tetangga tuh makan. makan. Siangnya udah langsung tidur tuh. Kadang kalau nggak tidur pun ya siangnya sakit perut. Iya. Dan terus kadang-kadang juga suka kelewat juga tuh puasa Syawalnya. Tiba-tiba, udah akhir Syawal nih, gua belum puasa 6 hari. Wah, gue juga ada mokel-mokelnya gitu. Belum bayar mokelnya nih gimana? Tapi iya, jadinya beneran bro?
Enggak. Kok saya ya? Aduh. Maksudnya kejadian orang lain gitu loh. Kan saya punya teman. Ya, kalau di aku gitu. Jadi dan aku tuh baru tahu ada puasa setelah Syawal karena dari Ustaz gitu. Jadi, Puasa setelah Syawal atau setelah Ramadan? puasa di Syawal. Oh, puasa di Syawal. Ada dari Ustaz kan. Ya, dari keluargaku belum ada yang, ayo selalu puasa 6 hari gitu. Gitu. Nanti gimana? Ini pemasalah mindset ya, waduh. Mindset banget. Udah kayak siapa tuh? Aduh. Soalnya kayak kita ngelatih aja dari puasa satu hari kita di bulan Ramadan itu kan. Jadi ketika kita udah puasa berapa jam itu? 8 jam, 9 jam gitu, sekitaran segitu. Kemudian pas buka puasa aja kita udah ada rasa balas dendam ya. Itu dalam beberapa jam gitu. Dan ini kita 30 hari, apalagi 30 hari gitu kan. Balas dendamnya lebih-lebih lagi sehingga ya rasa-rasa di Syawal itu akan lebih terasa lagi sih bahwa ya udah gua udah puasa, udah menjalankan kewajiban dan belum ada mindset di pikiran dia gitu. Jadi Lebaran tuh momen dimana kita bebas gitu loh. Iya udah bebas gitu loh karena tanggungannya ada di Ramadannya sebagai puasa yang diwajibkan gitu. Bukan yang sesudahnya yang Penjara suci. ya penjara suci. Yang setelahnya ya puasa sunnah yang bagi mereka sunnah. Ya sunnah kan mindsetnya bukan yang Kalau sunnah kan dikerjain, ya nggak apa-apa ya gitu. dikerjain. Ya apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kan harusnya mindsetnya ketika sunnah itu ya ketika dikerjakan, ketika tidak dikerjakan itu merugi, ketika dikerjakan itu berlipat ganda gitu. Kan harus mindsetnya seperti itu biar tergugah keberlanjutan dari Ramadan itu sendiri. Rugi itu maksudnya karena nggak dapat pahala. Iya nggak dapat pahala yang bingkisan secuil-cuil ini gini. Secuil tapi berharga kan gitu. Oke. Berarti memang pada akhirnya kita ini kebanyakan menjadi bukan hamba Allah tapi hamba Ramadan gitu. Oh hamba Iya Ramadan. bener ya. Iya. Ibadahnya cuma pas Ramadan doang gitu. Tapi itu juga gitu bang. Ya kan Ngapa- tadi kan ngapa nunjuk gua tuh kata- ngomongnya kita gitu. Kita. Maksudnya kan tadi aku udah jawab nih setelah Lebaran. Iya. Belum nih. Nah, Ini opening dulu Iya, bahwa kan? sebagian orang gitu. Jadi kayak Oke. sebenarnya kan semangat itu di Syawal mungkin awal-awal masih ada ya. Iya. Iya. Oh, gua apalagi kemarin di Ramadan yang kemarin ya, yang tahun kemarin gua ini gua ada batalnya gitu kan. Gua nggak ada Karena sakit itu. karena sakit gitu kan. Akhirnya kan abis Lebaran kan, gua harus ganti gitu kan biar bisa ngejar sunnah juga kan gitu kan. Nah, cuman ya tadi hidup kita itu nggak berputar di Ramadan dan Syawal gitu kan. Mungkin di Syawal masih semangat mungkin ya karena ada puasa sunnah Syawalnya gitu kan. Tapi kan abis Syawal apa sih? Syawal apa ya? Zulqaidah. Zulqa'dah, Zulhijjah gitu kan masih ada ya gitulah. Puasa-puasa yang nggak kalah powerfulnya daripada Iya, Syawal tadi gitu. Dan ternyata itu ya udah maksudnya makin lama makin turun gitu kan kayak karena Syawal tuh ya udah gitu kan. Habis Syawal ternyata nggak bisa konsisten terus gitu kan. Nah, gitu. Jadi ya gue juga ngerasain sih gitu kan. Pada akhirnya. Tapi jangankan ini ya, jangankan ini kan puasa tuh memang ibadah yang lama tuh secara durasi ya. Jangankan puasa gitu. Di Syawal pun, di hari Lebaran pun kadang zuhur tuh kosong tuh masjid tuh. Oh iya. Abis Ramadan itu siangnya itu zuhur itu kosong. Iya, malam subuh kosong. Bahkan kadang-kadang subuh mau Idul Fitri Iya. enggak sebanyak Biasanya. Idul Fitri. Kalau mau sholat Idul Fitri ataupun sholat subuh sebelum Syawal, sebelum Idul Fitri pas Ramadan gitu. Sepinya kayak dunia lain aja loh. Kok sepi gitu. Langsung drop gitu loh. Mungkin ini kita bahas di edisi lebarannya. Apakah mungkin karena mereka pada mudik gitu? Bisa jadi. Bisa jadi gitu kan. Husnuzonnya mudik ya. Husnuzonnya mudik ya. Mungkin Kalau kita ketok pintunya satu-satu itu tetangga ada nggak di dalam? Iya, nggak ada yang tahu kan. Ada yang tahu. Jadi kita khusus. Tapi kita bahas nanti di edisi khusus lebaran. Gitu ya. Nah, jadi kita rangkum dikit ya. Jadi Ramadan itu sebenarnya kan tujuannya itu adalah untuk memompa ini ya semangat ibadah gitu kan agar bisa. Kalau kata tadi latihan ya gitu kan. Latihan untuk bisa konsisten ibadah di 11 bulan yang lain. Tadi sebelum rekaman ini ngobrol sama Nandi gitu kan. Kalau kata Nandi itu sebut namanya gitu kan. Iya ada. Disebut namanya. Gitu kan. Ngobrol sama abang baju hitam gitu kan gitu. Ternyata
Ramadan itu cuma latihan gitu ya. Latihan biar lomba sesungguhnya itu di 11 bulan setelahnya gitu kan. Kira-kira bisa nggak kita juara di lomba di lombanya gitu. Kalau latihannya aja nggak bener, gimana pas lombanya? Gitu. Jadi pembahasan perlombaan ini bukan pembahasan di dalam Ramadannya ya, tapi justru di luar Ramadannya yang pengen ngelihat hasil dari latihan kita sebelumnya gitu. Siapa tahu ternyata karena latihannya nggak intensif, jadinya yang tadinya ditargetin lari 10K gitu kan, akhirnya cuma dapat 5K gitu kan, 1K gitu. Atau Baru lari 2-3 langkah udah capek gua. Atau niatnya malah hilang, nggak jadi lomba gitu kan, nah sebagainya itu gitu. Mungkin juga bisa ditarik permisalannya juga kayak kita masuk akmil. Waduh. Kenapa akmil nih? Kalau kita masuk akmil nih kan, masuk akmil aku nggak tahu ya berapa waktu pendidikan akmil tuh. Cuman kalau masuk, kemudian kita di dalamnya nggak bener, terus nggak ngikutin instruksi dari instrukturnya, mungkin kalau setelah keluar akmil tuh badan kita nggak jadi mungkin. Iya, Terus bisa. kita secara pemahaman juga nggak kayak seharusnya seorang abri mungkin Perwira gitu. Jadi ini kok masalah Bahasnya agak jauh ya. Oke, siap. Nah ini nih jadi pada akhirnya apa yang harus kita lakukan nih biar bisa menjaga semangat. Nah ini gue izin menjelaskan ya gitu. Lanjut Bang. Jadi ada doa ya, selain kita pertama mungkin sebelum kita bahas doanya ya teman-teman, apa yang bisa kita lakukan adalah membentuk lingkungan itu atau mungkin friendly remindernya, jadi biar nanti ada maksudnya ada orang yang bisa mengingatkan gitu kan, ayo saum sunnah yuk di Syawal gitu kan, atau mungkin teman-teman bisa bikin grup saum sunnah gitu ya, supporting system. Sebenarnya di alumni angkatan gue di ini ya MA Madrasah Aliyah itu ada grup khusus buat laporan ngaji sejuz gitu, Odo celah gitu. Sampai sekarang. Wih. Tapi pas Ramadan doang. Pas Ramadan doang. Gitu. Join bang. Gitu. Anda bukan alumni. Alhamdulillah. Jadi ada jadi kayak nih laporan hari ini siapa yang udah 1 juz gitu kan. Kan itu enak tuh kalau ada pengingatnya. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa bikin kayak khusus saum sunnahnya gitu kan. Nanti ada yang ngingetin, tanggal sekian bulan ini ada saum sunnah apa aja gitu kan, dan lain sebagainya. Itu yang pertama, jadi menemukan lingkungan support system gitu kan. Gitu. Terus yang kedua ada doa nih gitu kan, ada doa khusus yang bisa kita baca nih gitu kan. Sebenarnya doanya itu sering kita dengar teman-teman ya, di surat Ali Imran ayat 8 gitu ya. Coba Ali Imran itu surat keberapa emang? Surat ke awal-awal nggak sih? Awal itu berapa tuh? Gitu ya. Surat kedua. Iya kan 02 maksudnya. Ali Imran. Dua. Ali Imran surat kedua. Iya kan? Bukan ketiga ya. Al-Baqarah. Iya. Maksudnya kalau Al-Fatihah yang gede ini kan. Oh iya. Pengen banget 02, kenapa? Gimana tuh dengan Ali Imran ayat 8 tadi? Gitu. Jadi ada doanya tuh a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Gitu. Bisa coba ulang bang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka Oh, rahmah. kirain Rabbana Beda itu. Bukan ini. Itu Bukan Rabbana hablana lagi. Gitu. Oke, emang artinya apa tuh? Nah, jadi artinya itu saya nggak mau baca artinya, Oh, ya, tapi langsung. ada maknanya aja gitu. Kalau artinya nanti bisa kepanjangan. Di dalam di dalam doa itu ada kata la tuzigh qulubana, yang artinya itu jangan condongkan hati jangan dicondongkanlah hati kami kepada hal-hal yang mungkin buruk. Ba'da idh hadaitana, setelah Allah memberi hidayah pada kita. Kan selama Ramadan tadi kita sepakat ya, ibadah tuh ningkat banget gitu kan. Ibadah tuh Dikondisikan banget lah ya. Dikondisikan banget. Kenapa bisa dikondisikan? Karena setannya dibelenggu kan. Pintu neraka dibuka, tutup. Gitu. Ya, pintu surga dibuka. Masjid dibuka Ya, gitu. Banyak vibes-nya beda lah. Iya, jadi kan akhirnya seakan-akan Allah tuh ngasih hidayah ke kita, ba'da idh hadaitana itu hidayah lewat Ramadan.
Cuman uniknya itu di doanya itu tadi la tuzikulubana, jangan engkau hati-hati kita jangan dicondongkan kepada keburukan gitu kan. Nah, condong itu seperti geser dikit gitu kan. Nah, geser dikit. Nah, ini gue pengen ngejelasinnya tuh pakai tab gitu ya. Teman-teman tahu ini nggak rumus gradien ya? Rumus gradien slope gitu kan, kemiringan. Nah, itu tuh rumusnya Y2 kayak gue baca dulu ya gitu kan, gue nggak hafal soalnya. Oh iya benar. Y2 min Y1 per X2 min X1 gitu. Jadi gimana cara jelasinnya? Ini gue mikir taruh di mana ya? Saya pegang. Nah, taruhlah teman-teman, ini kelihatan nggak ya? Kelihatan. Gitu ya. Nah, ini tuh ada garis lurus. Taruhlah di ujung sini adalah kita akhir Ramadan gitu ya. Akhir Ramadan, harapannya sampai di Ramadan lagi itu kita lurus terus menjaga tujuan kita agar tetap menjadi hamba Allah yang senantiasa beribadah. Nah kalau yang condong itu kalau kita kasih gradien dikit, ya kasih aja sedikit ya 7 derajat lah gitu ya. Garis lurus itu berapa derajat teman-teman? 180 derajat ya. Gitu 180. Nah ini kalau kita kasih gradien dikit gitu kan, ini taruhlah ini adalah akhir bulan Ramadan ya. Hilang dia. Nah, kayak kita tunggu sejenak gitu. Nah, kalau kita kasih kemiringan dikit, kecondongan dikit, nah ini garisnya kecil nggak apa-apa ya, gitu kan. Nah, kita jadi semakin jauh dari tujuan awal kita gitu kan. Walaupun sebenarnya kemiringannya awalnya dikit, cuman seiring waktu kita akhirnya makin jauh, akhirnya ya udah makin jauh. Walaupun sebenarnya awalnya dikit doang gitu. Condong itu tadi latuzikulubana tadi itu dikasihnya dikit, kecondongan dikit gitu. Istilah itu nggak langsung belok ya. Iya. Condong. Iya, jadi nggak langsung belok, cuman condong dikit aja gitu kan. Condong kayak condong, udahlah nggak usah puasa sunnah aja dulu gitu. Iya gitu. Santai dulu. Baru Awal awal gitu ya. Nah tadi jadi kayak makin lama akhirnya kan makin jauh gitu kan. Gitu. Jadi teman-teman bisa menghayati doa itu ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Gitu. Jadi bulan Ramadan hadir sebagai hidayah bagi kita sepakat gitu kan. Dan jangan sampai hidayah itu malah hilang karena kita mencondongkan hati kepada hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat, yang akhirnya ya kayak tadi slope tadi, gradien tadi, akhirnya semakin jauh dari semangat ibadah kita yang dulu di Ramadan. Gitu. Jadi balik lagi ntar tiba-tiba sebelum Ramadan tuh bulan apa? Syaban. Iya, udah Syaban lagi. Nah iya kayak gitu kan. Tahu-tahu udah Syaban lagi. Bulan depan itu. Circle-nya gitu lagi. Siklus. Bukan karena rasa akhir zaman ya. Akhir zaman yang ngerasa semua begitu cepat gitu. Gitu. Jadi banyak-banyak doa itu. Ali Imran ayat 8 gitu. Jadi kalau misalnya ada nih yang ngerasa udah sangat condong gitu, baca doa ini langsung balik lagi gitu, bisa nggak? Siapa tahu ada bahan-bahan pertanyaan kayak gitu. Sebenarnya kan hidayah itu Allah udah sediakan gitu kan. Tinggal kita mau ngambil atau enggak gitu kan. Mau menuju ke situ atau enggak gitu kan. Bukan berarti kita doa itu langsung gue terjaga nih, langsung kebal gitu. Enggak juga gitu. Iya. Kayak apa tadi? Kayak pil ini loh, pil si apa? Choji. Iya, pil choji gitu. Makan itu langsung push. Apa itu? Pil choji pokoknya menambah kekuatan dia gitu. Ekstra jos atau pil. Ya gitu lah. Pokoknya ngebuat dia itu kebal dengan godaan-godaan gitu bahasanya. Iya. Gitu. Ada bahasan lagi nggak? Nah itu jadi biar kita tetap bisa menjaga, yang pertama tadi ya cari support system gitu. Terus yang kedua banyak-banyak doa yang tadi gitu kan. Oh tadi pertanyaan kedua udah. Pertanyaan yang satu tadi yang kalau semisalnya dia nggak nemu nih circle-nya, gimana tuh? Apa emang harus jalan sendiri aja? Kan nggak udah nih gue udah nyari nih masih nggak ketemu, gimana dong bang gimana bang?
Masa harus ngobrol sama ChatGPT ya? Iya, masa setiap hari ChatGPT gitu. Masalahnya kan kalau kita tinggal di daerah sini gitu ya, Bandung dan sekitarnya kan mungkin gampang ya buat nyari tinggal turun ke kota aja. Nah kalau teman-teman misalkan di luar Bandung gitu, daerahnya memang agak sulit untuk mendapatkan lingkungan kayak gitu, harus nggak sih gitu buat dapetin itu? Iya. Atau bisa kajian online aja dah. Iya, kajian online dah gitu. Sebenarnya selama konsisten ya, kalau sendiri jadi kayak kita mengitikatkan oke, udah nggak nemu lingkungan nih, tapi gue yakin sih nggak akan sampai segitunya lah kalau teman-teman masih di Indonesia lah gitu kan. Gitu. Beda kalau di luar. Kalau teman-teman di Antartika ya iyalah, masa mau sama penguin gitu penguin. kan. Gitu. Atau kalau di Amerika yang bakal ditangkep sama. Nanti podcaster teman-teman ini dicegat. Nanti ini teman ini nggak ada Gitu. Aduh, Nah, oke. kalau memang mentok, walaupun gue yakinnya nggak sampai sementok itu ya, gitu kan. Mungkin. Teman-teman coba ya pertama ini ya, sebenarnya teman sejati itu adanya di Quran sih. Bahkan di HP pun ada ya pasti. Iya, makanya di HP juga ada gitu kan. Nah, kalau ngerasa sendiri banget, walaupun sebenarnya nggak sendiri itu ya kalau di Indonesia. Coba dibuka-buka lagi Al-Qur'annya gitu kan, kayak ya udah gitu kan, dibaca, direnungkan kembali, ditadaburi lagi gitu kan. Insya Allah teman-teman nggak akan merasa sendiri kok kalau baca Quran. Ada kisah-kisah gitu kan yang akhirnya mungkin menghibur gitu kan, lain sebagainya. Iya, beli yang Al-Qur'annya ada artinya gitu ya. Sekiranya emang nggak tahu artinya apa. Iya, gitu. betul. Atau kalau teman-teman misalkan ini buat teman-teman yang ikutan teman Ramadan ini dapat ini kan, dapat lingkungan baru. Oh iya, lingkungan baru. Makanya Anda yang nggak daftar Rugi banget. Daftar nggak? Sudah tutup kan? Iya udah tutup ya. Iya. Terusnya kalau ada program kayak gitu bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang memang lingkungannya kurang oke. Nah iya kan tadi Allah itu sudah menyediakan ya gitu kan. Iya, apalagi gratis. Iya, gratis banget. Gitu. Nah jadi terakhir nih sebelum kita tutup nih, kira-kira godaan-godaan setan yang seperti apa sih yang harus kita hindari nih? Waduh, Ketika setan banget ya setan. udah keluar nih, udah keluar Ramadan nih gitu. Oh, kan. iya. Kira kan setannya udah langsung bus gitu kan keluar gitu kan. Aing bebas. Yang kayak yang kayak di ini kejadian di Aceh, yang apa namanya, narapidana keluar dari. Oh, yang kabur-kabur itu. Nah itu Enggak, jangan hubungkan. maksudnya cara keluarnya seperti itu, sekali keluar banyak gitu. Ya, setannya langsung pada keluar tuh nanti. Nah, kira-kira kita harus identifikasi dulu nih sebelum masuk Syawal dan Belum masuk setannya ke diri kita. Setelah keluar Ramadan, kira-kira godaan-godaan seperti apa yang mungkin akan kita temui nanti gitu. Bang, gua mikir dulu. Aku juga mikir apa ya setan yang pasti keluar Di Syawal. di Syawal. Ini nih. Oh iya, langsung makan banyak, Iya. nggak tahu porsi. Itu yang paling wajar banget sih. Iya, sampai sakit perut tadi. Iya. Ini kayaknya kan banyak nih. Gitu. Akhirnya nggak saum sunnah kan? Iya. Iya. Aku pernah kejadian bahkan di bulan puasanya sendiri. Jadi abis buka puasa tuh langsung makan gede gitu. Akibatnya tarawehnya labas. Winternya labas. Labas itu lewat aja. Lewat. Oh. Tapi lewat di kala tidur. Pas bangun tidur sholat. Iya. Cuman khawatirnya ada teman-teman yang emang labasnya seperti itu gitu. Dan kalau apalagi di bulan Syawal atau di bulan-bulan di luar Ramadan yang pastinya nggak ada penjaganya gitu kan. Yang pasti udahlah zuhur lewat, asar lewat. Mulai dari kebiasaan makan banyak itu tadi ya. Apalagi tadi yang kan kalau Bang Arik enak ya punya Enak apa nih? Arik enak punya Punya apa? Ayo. punya teman ini kan punya Oh, yang MA tadi ya? Udah Grup WA. Iya. Aneh kira mau punya apa dulu nih? Punya bini belum? Yang kayaknya semalam dibilang. Iya, jadi misalkan kalau Bang Arik tuh kan ada tuh grup tadi kan yang ngikutin, udah apa setora setuju belum? Nah kalau sendiri tuh kadang-kadang udahlah orang nggak wajib ini. Iya, nggak wajib. Ya itu. Orang wajib aja. Ya udah, apalagi yang nggak wajib. Iya itu kan di Twitter juga gitu. Ini orang ngapain sih mempertanyakan orang puasa atau enggak itu kan? Agama adalah hak privasi gitu. Nggak boleh menanyakan. Itu omongan siapa tuh? Gitu. Oke. Bang Arik
apa identifikasinya ya ini sih biasanya tuh apa ya karena nggak tahu ya kita tuh lebih ke tarawehnya sih gitu ya. Sholat malamnya ya. Sholat Sholat malam gitu kan akhirnya kayak abis isya tidur atau nggak begadang atau tidur gitu kan, abis itu ya udah nggak bangun gitu kan. Maksudnya nggak bangun tuh nggak bangun taraweh gitu. Nggak bangun ya untuk melaksanakan sholat qiyamul lailnya. Iya gitu kan akhirnya ya udah gitu kan. Karena kan taraweh itu sebenarnya qiyamul lail gitu kan. Gitu kan man qoma Ramadan gitu kan. Itu Langsung ada pertanyaan, "Sweat, apa bedanya qiyamul lail sama tahajud?" Enggak, Apakah setelah tahajud. taraweh boleh tahajud? Iya. Kan kita sudah sholat witir gitu. itu nanti tanya Ustadz Fikih Anda ya. Kita cuma podcaster aja gitu. Oke. Gitu. Jadi kan akhirnya sebenarnya di bulan Ramadan itu kan kita qiyamul lail hampir tiap hari gitu kan. Nah, tapi kalau di luar situ kan ya mungkin karena nggak ada inisiatif mungkin ya gitu. Akhirnya nggak Ada dorongan gitu ya. nggak ada dorongan. Iya. Gitu. Atau tidak mencerminkan aktivitas yang Rasulullah ajarkan gitu. Ya salah satunya mulai dari sholat tahajud itu gitu, membiasakan jadi, sholat tahajud. Ya itu barangkali ya buat teman-teman yang gitu ya. Jadi sebenarnya Ramadan itu ini sih. Itu ini Itu sama ini. inu. Ramadan itu ya kalau kata Kang Nandi ya sebelum taping itu Ramadan itu adalah ajang latihan agar bisa lebih fokus ibadahnya selama 11 bulan gitu ya. Jadi maksimalkan dan nanti semoga kita bisa tetap menjaga semangat itu ya teman-teman. Hingga nanti kita insya Allah dipertemukan, kita doakan juga kita dipertemukan di Ramadan tahun berikut. Iya. Sampai jumpa di tahun selanjutnya. Iya. Ini cuma edisi sekarang tuh Edisi emang cuma Ramadan nih. Karena timnya lagi pada mudik jadi coba kita doang di sini. mudik kayaknya cuma Iya yang mudik. Gimik ya? Gimik lagi. Mudik ya bang? kita lihat di edisi berikutnya. Asik. Siap. Makasih banyak teman-teman. Jangan lupa follow Temani, subscribe Temani. Ini namanya Android ya. Iya. Makasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.